Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendapat tugas menjelaskan apa itu paragraf. Oke, kita mulai dari awal. Pertanyaannya adalah, apa itu paragraf? Apa saja struktur paragraf? Apa saja syarat-syarat pembentukan paragraf? Dan apa saja macam-macam paragraf? Dan yang terakhir, bagaimana unsur-unsur paragraf? Ya, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki suatu gagasan utama. Yang B adalah, apa itu struktur paragraf? Struktur paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik ini merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea. Untuk mendapatkan paragraf yang baik perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama adalah posisi paragraf, batasan paragraf, kegunaan paragraf, unsur-unsur paragraf, dan struktur paragraf. Nah, dalam pembuatan paragraf, di sini terdapat beberapa syarat pembuatan dalam pembuatan paragraf. Kita mendapat 5 syarat-syarat pembuatan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan, kepaduan, kelengkapan, panjang paragraf, dan pola susun paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama, menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan prinsip adalah kekompakan hubungan antar suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik. Tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik, wajar dan mudah dipahami. Yang ketiga adalah kelengkapan. Kelengkapan ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat topik. Yang keempat adalah panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada berapa jauh dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi sasaran maksud saya. Memperhitungkan 4 hal. Yang pertama adalah penyusun kalimat topik, penonjokan kalimat topik dalam paragraf, membangun detail-detail penjelasan yang tepat, dan penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. Pola susun paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf disusun menurut pola yang taat asas pernyataan. Yang satu disusun oleh pernyataan yang lain dengan wajar dan bersalin secara logis. Dengan cara itu pembaca diajak oleh penulis untuk memahami paragraf sebagai satu kesatuan gagasan yang bulat. Next, bro. Sini ada 3 pengembangan paragraf. Yang pertama adalah secara alami, yang kedua klimaks dan anti klimaks, yang ketiga adalah umum khusus dan khusus umum. Kita akan membahas satu persatu tentang 3 pengembangan paragraf. Yang pertama adalah secara alami. Pengembangan paragraf secara alami ini berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruangan. Urutan waktu adalah urutan yang menggambarkan urutan terjadinya peristiwa, perbuatan atau tindakan. Yang kedua adalah klimaks dan anti klimaks. Pengembangan paragraf teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian
makin lama makin tidak menonjol, disebut anti klimaks. Yang ketiga adalah sedikit saja, umum, khusus, dan khusus umum. Dalam bentuk umum, ke khusus utama diletakkan di awal. Kita akan membahas yang keempat adalah macam-macam paragraf. Yang pertama adalah eksposisi, argumentasi, deskripsi, dan persuasi dan narasi. Kita akan menjelaskan sedikit tentang apa itu macam-macam paragraf. Yang pertama adalah eksposisi, berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. Yang kedua adalah argumentasi, bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu pendapat dan kesimpulan dengan data dan fakta yang terjadi di lapangan. Yang ketiga adalah deskripsi, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mendengar hal tersebut. Yang keempat adalah persuasi. Karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Yang kelima adalah narasi. Karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang susul menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Kepada macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah paragraf pembuka, paragraf penghubung, dan penutup. Mungkin saya sedikit akan menjelaskan sedikit tentang macam-macam paragraf berdasarkan tujuannya. Yang pertama adalah paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Yang kedua adalah paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca. Secara fisik, paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Ketiga adalah penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan atau untuk argumentasi atau penegasan kembali untuk eksposisi mengenai hal-hal yang dianggap penting. Kedua adalah macam-macam paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Yang pertama adalah paragraf dedukatif, paragraf indukatif, dan paragraf campuran. Paragraf dedukatif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau dengan penjelasan khusus. Yang kedua adalah paragraf indukatif. Paragraf indukatif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Kalimat utama yang terletak di akhir merupakan kalimat yang bersifat penegasan kembali. Dan yang ketiga adalah macam-macam paragraf berdasarkan isi. Yang pertama adalah paragraf deskripsi, paragraf proses, paragraf efektif. Paragraf deskripsi ditandai dengan kalimat utama yang tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf. Yang kedua adalah paragraf proses. Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dengan kalimat-kalimat penjelas yang menamparkan urutan suatu kejadian atau proses meliputi waktu, ruang, klimaks, dan anti klimaks. Yang ketiga adalah paragraf efektif. Paragraf efektif adalah paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragraf terdiri atas suatu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Tidak boleh ada kalimat sumbang, harus ada koherensi antar kalimat.
Sampai di bagian paling akhir, yaitu adalah unsur-unsur paragraf. Di sini saya akan menjelaskan sedikit unsur-unsur paragraf, atau lebih tepatnya lebih panjang ke bawah. Yang pertama, dalam pembuatan satu paragraf harus memiliki unsur-unsur pembangun. Ya, pembangun paragraf agar paragraf atau alinea dapat berfungsi dalam sebagaimana mestinya topik atau tema atau gagasan utama atau gagasan pokok atau pokok pikiran. Topik merupakan terpenting dalam pembuatan suatu alinea atau paragraf agar kepaduan kalimat dalam satu paragraf atau alinea dapat terjalin sehingga bahasan dalam paragraf tersebut tidak keluar dari pokok-pokok pikiran yang telah ditentukan sebelumnya. Kalimat utama atau pikiran utama merupakan dasar dari pembangun suatu paragraf, karena kalimat utama merupakan kalimat yang akan mengandung pikiran utama. Keberadaan kalimat utama itu bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun di awal dan akhir paragraf. Berdasarkan penempatan inti gagasan atau ide pokoknya, alinea dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu edukatif, indukatif, variatif, dan deskriptif atau naratif. Edukatif adalah kalimat utama yang diletakkan di awal alinea. Indukatif, kalimat utama yang diletakkan di akhir alinea. Variatif, kalimat utama diletakkan awal dan diulang pada akhir alinea. Deskriptif atau naratif, kalimat utama tersebar di dalam seluruh alinea. Ya, kita sudah sampai di akhir, yaitu tentang kesimpulan. Mungkin kalian sendiri bisa membaca tentang kesimpulan. Ya, di sini saya berterima kasih kepada Bapak pembimbing kami telah memberi tugas menjelaskan tentang paragraf. Ya, sekian dari saya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.